dalu seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Hari ini tim Nuwun Sewu berada di sebuah lokasi yang bernama Candi Asu atau Candi Segawon. Lokasi ini terletak di kawasan Bandungan Sumawono, sekitaran Candi Gedong Songo. Ada apa aja di lokasi kita hari ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan tim Nuwun Sewu kali ini bermanfaat positif bagi seluruh sederek Nuwun Sewu. Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, saat ini tim Nuwun Sewu sudah berada atau masuk di wilayah yang diberi nama Candi Segawon atau bahasa ngukunya, bahasa Jawanya Candi Asu. Kebetulan juga tadi Mas Bo dan Mbak Silvi sudah berangkat duluan. Mas Bo menyelaraskan energi alam di sini karena memang kebetulan candi ini tadinya sudah menjadi tempat wisata ya, cuman namun sudah lama juga terbengkalai, tidak terurus. Nah, kita langsung ke Mbak Silvi aja ya. Oke, dulu Mbak Silvi. Seperti apa nih Mbak Silvi? Tadi kan panjenengan dengan Mas Bu sudah kesini duluan ya. Iya. Untuk menyelaraskan energi di sini supaya safety buat tim dan bintang tamu kita nanti ya Mbak Silvi. Mbak Silvi sebagai orang yang sensitif dengan energi-energi selain energi manusia, merasakan tempat ini seperti apa Mbak Silvi? Sangat ini ya, sensitif sekali ya, karena di sini aku masuk aja udah kerasa nggak enak banget. Nggak enak ya? Enggak. Apalagi Mbak yang dirasakan, apa ada aura atau energi yang seperti apa? Kalau saya melihat ya ada perempuan. Oh, perempuan. Di depan tadi ada perempuan. Sangat cantik, tak, rambutnya panjang. Pakaiannya pakaian Jawa kah atau? Kalau saya bilang pakaian putih. Oh, pakaian putih. Kalau di lebih depan sama yang di sebelah sana ada hitam. Oh, hitam besar. Matanya merah. Entah apa gitu. Ya. Jadi Mbak Silvi memang sudah punya bakat dari kecil seperti itu ya Mbak Silvi ya. Kebetulan kan nanti kita cari Mas Bu Mbak bareng-bareng. Mas Bu sedang melakukan penyelarasan dan menentukan titik Mbak, karena nanti dari warga sekitar ada 2 orang Mbak Silvi, cowok cewek ingin merasakan bersinggungan dengan energi-energi di sekitar. Dan juga kita ditemani oleh Pak Loh. Pak Loh itu istilahnya orang yang dituakan di sini ya Mbak ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Pak Loh, karena dulu Pak Loh kakek atau ayahnya Pak Loh itu dulu juru kuncinya sini Mbak dulu Mbak. Nanti mungkin Mbak Silvi juga bisa bertanya dengan Pak Loh. Monggo Pak Loh. Pak Nuwun Sewu, ini tim Nuwun Sewu mau mengulas sejarah dari sisi mistis, mitos dan budaya tempat ini Pak Loh. Jadi kan Pak Loh kan bapaknya atau eyangnya Pak? Bapaknya yang dulu juru kunci sini ya Pak ya. Dan kebetulan tempat ini sekarang tidak terurus ya Pak ya. Udah wis pokoknya ulah tahu dulu ya. Sing ngurus kan bapak kula wis ora ono. Nggih. Ganti Mbah Tumpu. Mbah Tumpu ora ono sisan. Jotor kali ora kengurus. Kalau tempat ini sendiri gimana Pak? Kesehariannya pada malam hari, apakah banyak orang kesini atau seperti apa? Kalau dulu ada, kalau sekarang ya jarang-jarang lah. Oh, jarang-jarang. Jadi memang sudah terbengkalai lama ya Pak ya? Terbengkalai lama. Apakah warga sekitar sering
berinteraksi dengan makhluk lain atau apapun itu Pak, atau panjenengan sendiri? Ya sering ada, tapi kan kalau saya kemarin sore itu kan ya pokoknya ada yang melihat anak kecil. Oh, waktu kita survei sini Pak ya, sama ya berarti sama sore dengan dia kesini yang terus malamnya jam 11 lalu lihat. Berarti sama kayak pandangannya Mbak Silvi kemarin ya Mbak ya, selaras juga ya. Tapi anak kecil. Gimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi lari ke anak kecil. Oh iya. Jadi saya melihat itu orang tua, pelan kalau saya nggak melihat. Jam 11 itu nggak melihat, tapi kok dolangan apa itu palang itu tak angkat tak golek. Portal itu ya Pak ya, portal itu. Ngklak ning ono tak njecah loro teko kok. Roh tah endek ku tah sak iki gundul ning pakaian hitam-hitam semua. Oke Pak Loh, jadi nanti kita mau mengulas tempat ini tidak apa-apa Pak Loh ya? Tidak apa-apa ya. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena like, share, dan subscribe itu apa Mbak? Gratis. Dan nanti saya pada perjalanan hari ini akan ditemani dengan Mbak Silvi ya. Mungkin sederek Nuwun Sewu masih ingat ya untuk episode sebelumnya ya Mbak Silvi ya. Oke, jadi terus ikutin perjalanan kita dan semoga perjalanan tim Nuwun Sewu kali ini lancar ya, amin. Dan semoga tayangan tim Nuwun Sewu bagi sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada menjadi bermanfaat positif. Yuk Mbak, kita jalan-jalan, tarik Mas Bu ya Mbak ya. Tadi sebelah mana Mbak? Oh, ini ya jadi sederek Nuwun Sewu ini peninggalan candinya ya, mungkin candinya belum jadi ya Mbak ya. Ditemukan batu-batu lah, terus ditumpuk-tumpuk di sini ya. Kalau saya tidak salah nanti kita cross check-kan dengan Mas Bu, praktisi supranatural kita Mbak ya. Monggo Mbak. daerah sini ya? Oh, mungkin energi di tempat ini yang itu ya Mbak ya. Tadi Mbak Sivi mau masuk situ merasakan apa Mbak? Energi besar ya. Oh besar. Ya mungkin memang dipilih itu juga ya untuk titik yang itu ya buat nanti merasakan energi. Nah. Sugendalu Mas Bu. Nah. Oke, Mas Bu, setelah kita sebelumnya Mas Bu ya, sudah lumayan ordinary juga ya Mas Bu ya. Sekarang kita cooling down dulu ke area atas Mas supaya udaranya dingin juga. Kebetulan kita di Candi Segawan atau bahasa Jawa Ngokonya itu Candi Asu ya. Setelah tadi saya bertemu Mbak Silvi dulu ya, Mbak Silvi tadi di depan ya. Oke Mas Bu, Mbak Silvi tadi masuk sini merasakan seperti energinya besar ya Mbak Silvi di sini Mbak ya. Apakah benar ini titiknya nanti untuk merasakan energi dari peserta atau gestar kita? Iya betul. Dan ini memang nun sewu kalau menurut saya memang di sini ada suatu energi yang amat kuat ya. Semoga aja nanti bisa berkolaborasi karena di sini juga bahasa saya frekuensinya juga cukup menggetarkan. Tadi pada waktu saya masuk itu sudah ada getaran-getaran kayak ya logikanya itu kena angin ya, cuma saya lihat tadi tidak ada angin, jadi kayak benturan-benturan bambu ya, duk 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 seperti itu. Nah, ini
ini tempatnya Mas untuk nanti untuk bisa dikatakan merasakan segala sesuatu frekuensi ada di sini gitu Mas. Oke. Jadi kita nanti ada 2 peserta Mas Bu. Oh gitu ya. Yang kebetulan ingat episode kita waktu di Geru dulu Mas. Di Geru ya. Betul. Ya waktu di Geru itu kebetulan Mas Ali. Oke ada interaksi ada ya. Reaksi. Ada interaksi ya. Oke. Gimana nih? Ada apa? Oke. Mohon maaf. Save ya Mas. Pas ya. Save. Nah, jadi episode di Geru itu kan tempat ada gestar kita Mas Ali juga ya Mas Bu ya. Yeah. Kebetulan Mas Ali juga nanti menjadi tamu kita untuk merasakan energi dan juga ada warga sekitar cewek juga Mas sini. Jadi nanti ada cowok dan cewek untuk merasakan hubungan dengan energi. Yeah. Ini kok merasakan seperti apa ya Mas ya? Iya. Yeah. Oke Mas Bu, kita lanjut dulu untuk pengulasan candi bisa? Oke, monggo yuk. Ini candinya Mas yang saya tadi udah kesini sama Mbak Silvi ya Mbak ya? Iya. Ornamennya beda ya Mbak Silvi ya? Bisa beda ya Mas ya? Iya beda ya. Ini kayak masih langka banget ya, kasar ya? Ya kalau bahasa saya ini kasar ya Mas ya? Gitu. Kasar ya. Ya kalau bahasa saya ini kayak, nah ini untuk apa ya? Untuk ukiran Makara yang ada di sini ya Mas ya. Ini kalau bahasa saya ini kita kalau ke atas kan juga Candi Gedung Songo ya Mas ya, Nun Sewu. Cuma kalau saya lihat ini seperti ini Mas, Nun Sewu. Nah ini Mas. Ini kalau bahasa saya ini ukiran yang kalau bahasa awalnya itu masih ajaran Mas. Seperti itu. Ukiran relief yang seperti anjing. Ya ini. Nah ini seperti anjing. Ini kira-kira seperti ini. Nah, ini juga Nun Sewu seperti anjing juga. Ini juga kalau orang melihatnya juga antara anjing dan kodok. Tapi ya seperti inilah bentuknya. Ya, Nun Sewu. Ini bisa kita lihat seperti itu. Ya. Dan Nun Sewu Mas Deni. Kalau bahasa saya di sini sebenarnya Nun Sewu. Ini bukan candi Mas kalau bahasa saya Mas. Jadinya kalau bahasa saya ini berbentuk seperti punden berundak dulunya, hampir sama seperti di Candi Sukuh karena ukiran-ukiran ini ada banyak terdapat juga di Candi Sukuh seperti itu. Dan ini usianya sangat tua sekali Mas ini Mas. Ini juga masih terlihat juga nokdan-nokdannya ya. Apakah bisa dikatakan sebelum masa selanjutnya nanti ada peradaban baru, kemungkinan bisa deh itu Mas? Peradaban baru gimana Mas? Jadi seperti ada peradaban maju zaman dulu yang sebelum ada reaksi. Ya. Mungkin Mas Sewu mungkin tidak boleh membahas itu apa mungkin Mas? Kalau bahasa saya sebenarnya tidak masalah sih Mas. Jadi gini Mas, intinya ini usianya lebih tua. Kalau bahasa saya ini semacam kayak orang itu membuat candi atau suatu bangunan yang pertama kali. Ya, masterpiece-nya kalau bahasa saya gitu. Maka dari itu kalau boleh saya bilang, karena memang ukiran-ukiran Makaranya juga masih kasar Mas. Jadi ukiran Makara ini sama dengan yang ada di Candi Sukuh. Berarti eranya lebih lama sekali. Karena memang yang perlu kita ingat adalah Indonesia itu banyak sejarah panjang Mas. Tinggal kita itu menceritakan yang mana dulu nih Mas. Intinya seperti itu. Dan ini juga ya Nun Sewu ya, karena memang tidak tahu untuk menatanya, dan ini juga ditata ala kadarnya ya, karena memang tadinya ini berserakan ya, berserakan tidak di sini. Kalau untuk yang aslinya adalah ini Mas. Ada ini yang asli yang ditemukan di daerah dekat sini ini Mas. Ini kemudian ini ya. Terus kemudian Nun Sewu Mas, kalau relief, apa ya? relief anjing ya, relief anjing yang tadi ada di dalam itu.
nanti bisa dikroselkan pada yang mungkin bisa dikatakan yang mungkin dulu pernah menjaga sini ya, nanti bisa dikroselkan apakah betul untuk yang artefak atau situ yang pertama kali ditemukan adalah ini dan ada sebagian yang ada di dalam ini. Ada airnya. Dan biasanya untuk mengisi airnya itu ada hari-hari khusus, Mas. Mungkin bisa Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, dan itu secara periodik harus sama, Mas. Untuk hari terus kemudian untuk wetonnya itu harus sama. Seperti itu, Mas. Apa nuwun sewu Mas Bu ya, biasanya kan di tempat-tempat seperti ini airnya mempunyai keajaiban, bisa membuat saya ganteng atau cantik gitu ya Mbak, gitu ya, atau seperti apa? Mungkin untuk mitos itu sendiri gimana Mas? Ya, semuanya kita kembalikan kepada personal masing-masing ya Mas ya. Kita kembalikan kepada keyakinan kita masing. Terus kemudian gini Mas, belum tentu misalnya air gini terus kalau orang nggak percaya terus kemudian jadi contoh sakit terus kemudian sembuh, tidak juga ya Mas ya. Sekali lagi kita di sini kembalikan kepada masing-masing keyakinan dari personal masing-masing juga kita kembalikan. Cuma untuk cerita yang ada di sini, memang ini air ini juga bisa untuk sarana sebagai media untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Intinya seperti itu, Mas. Oke, Mas Bu, setelah ini nanti kita jalan-jalan dulu ya sama Mbak Silvi juga, kita muter-muter dulu untuk mempelajari lokasi sini ya Mas ya. Ya. Karena nanti kan juga ada gestar kita supaya safety juga. Oke. Yuk, monggo Mas, Mbak. Tadi katanya ada orang yang ingin merasakan singgungan energi di daerah sini ya? Iya, kebetulan ada 3 orang nanti Mbak Silvi. Orang sini? Yang cewek Mbak, orang sini, yang di sini nanti ada Mbak Ana. Yang 2 orang nanti juga cowok, ada Mas Ali yang dulu di episode kita ada, dan juga ada Mas Angga juga. Dan nanti kita ditemani oleh sesepuh kita Pak Nuh Mbak, agar untuk memandu kita di tempat ini supaya nanti bisa tahu jalur-jalurnya juga kan, supaya safety juga ya untuk tim dan gestar kita. Bisa dipanggil sekarang Mbak. Iya. Monggo. Oke, Mbak Silvi, jadi ini Mbak Ana ya Mbak ya, Mbak Ana penduduk asli sini ya Mbak ya. Dan juga ini ada Mas Ali, mungkin dari Nuwun Sewu masih ingat Mas Ali dulu pernah ada di episode kita waktu di Geru ya Mas Ali ya. Dan juga kebetulan ada Mas Angga ya Mas ya, teman dekatnya Mas Ali. Dan ada Pak Nuh juga nggih Pak nggih. Pak Make Nuwun Sewu, kita untuk dibimbing jalannya ya Pak ya, karena kan kita tidak menguasai medan sini ya. Oke, Mbak Silvi nanti bisa menemani Mbak Ana nggih sama Mas Bu nanti untuk di spot yang pertama yang di depan tadi waktu kita ketemu Mas Bu pertama kali ya, dan juga nanti ada spot yang mungkin agak pekat Mbak di belakang sana, nanti tugasnya cowok-cowok nih Mbak ya. Tugasnya Mas Ali dan Mas Angga nggih. Jadi nanti apapun yang panjenengan rasakan, entah itu panas, dingin, apapun itu nanti bisa diutarakan supaya sederek Nuwun Sewu itu bisa ikut merasakan apa yang panjenengan rasakan di tempat ini. Oke, jadi begitu sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Setelah ini nanti kita ada gestar yang ingin merasakan singgungan dengan frekuensi atau energi lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan Nuwun Sewu menjadi bermanfaat positif bagi sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Monggo Mbak Ana duluan sama Mbak Silvi. Saya gabung ke Mas Dini dulu ya. Oke. Ya. Saya Ya, sederek Nuwun Sewu dimanapun sederek Nuwun Sewu berada, di sini kita sudah ada tamu atau gestar ya dengan Mbak Nuwun Sewu, dengan Mbak Ana. Mbak Ana,
rumahnya di sekitar sini aja gitu Iya, ya. Oke. Apa motivasi Mbak Ana untuk jadi gestar ini, Mbak Nun Sewu? Karena saya tuh pengen tahu. Pengen tahu gitu ya. Pengen tahu Apa? Ingin merasakan gitu ya. Oke. Oke, ini ada beberapa titik di sini ya Mbak Ana ya. Dan ini juga beberapa kali pada waktu saya di sini juga sudah ada hentakan-hentakan energi. Dan ini juga saya juga tertarik dengan ruangan ini Mbak Ana. Ya. Jadi panjenengan merasakan apa yang panjenengan rasakan, karena saya lihat juga jenengan juga agak sensitif juga untuk merasakan itu ya Mbak ya. Iya. Terus tadi juga pada waktu masuk itu gimana Mbak? Itu tadi merasakan apa pada waktu masuk ke area ini? Pas waktu masuk itu saya merasakan dingin banget gitu. Terus setelah mau sampai, iya. Itu tangan yang kiri tuh terasa berat. Terasa berat ya, oke. Dan ini memang sudah ada satu hentakan-hentakan energi juga pada waktu Mbak Ana masuk ke lokasi ini. Jadi kita coba untuk merasakan ini Mbak Nun Sewu, Mbak. Ya, juga ini ya, ini Mbak Ana, moga. Ini nanti jenengan bisa merasakan ya di sini. Nah ini juga di depan ini ada ruangan ya Mbak ya. Ada satu ruangan di sini. Nah, Mbak Ana bisa maju sedikit ya Mbak Ana. Ya Mbak Ana maju ya. Terus maju ya maju. Ya di situ Mbak. Coba Mbak Ana merasakan apa di situ coba? Merinding. Merinding. Enggak, terus. Merasakan terus. Oke, di situ Mbak. Dingin terus. Kayak Anda kayak ada tenang ya? Kenapa Mbak? Berat atau bagaimana? Dingin banget ya. Dingin banget. Apa yang jenengan rasakan? Selain dingin? Takut gitu aja. Takut. Oke. Pusing enggak, Mbak? Enggak. Berat enggak tangannya? Enggak, tapi badannya saya itu berat. Badannya berat, oke ya. Oke, mungkin saudara Indonesia dimanapun saudara Indonesia berada, karena memang Mbak Ana juga saya lihat memang ada sedikit ini ya, ada badannya berat yang ditaruhkan, nanti ada satu hentakan energi yang terlalu hebat di sini ya, gitu ya Mbak Ana. Dan ini jenengan mau satu poin lagi atau satu titik lagi kita coba atau memang cukup? Lagi, oke. Dan saudara Indonesia dimanapun saudara Indonesia berada, nanti ada satu titik lagi yang Mbak Ana ingin rasakan. Monggo, ya, monggo Mbak Ana. Ya, ini juga. Ya, ini kita tidak masuk ya, Mbak. Ya, merasakan sendiri. Nah, nanti Mbak Ana coba untuk tangannya masuk. Sebentar. Nanti jangan tangannya masuk, jangan rasakan udara yang ada di sini dengan udara yang di luar. Ya, monggo, silakan. Mungkin bisa bergantian tangannya. Udara yang di sini tuh lebih dingin. Lebih dingin. Kalau yang di sini hangat, enggak kayak yang di sini. Enggak, tidak seperti yang ada di sini. Oke. Jadi sederek Gunung Sewu dimanapun panjenengan berada, ada jadi tadi peserta kita yang pertama Mbak Ana mengalami hentakan atau benturan energi yang berdampak ke fisiknya Mbak. Jadi ini dinetralisir oleh Mas Bu dulu. Bisa kita tolong atau malah ngantuk atau gimana? Masih ada. Kalau dia kan oke. Langsung merem, kalau juga.
Sugeng dalu seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Setelah tadi kita dengan peserta pertama ya Mbak Sylvia di lokasi yang pertama tadi yang sebelah kanan kita ya mungkin ya. Iya. Sekarang kita akan menuju ke spot yang kedua Mbak Sylvia. Menurut versi dari Mas Bu sendiri, titik yang kedua lumayan pekat Mbak Sylvia. Menurut Mbak Sylvia seperti apa Mbak? Energinya lebih besar ya daripada yang sini. Lebih besar ya Mbak? Ada kemungkinan untuk peserta kita trans atau kerasukan enggak Mbak menurut Anda? Saya pikir enggak ya. Cuman dia mungkin energinya dia merasa banget gitu. Gitu. Cuman kalau sampai kesurupan gitu kayaknya enggak. Oke, langsung kita panggil aja ya Mbak ya. Monggo untuk peserta yang kedua, 2 orang nih Mbak. Iya. Mas Ali dan Mas Angga. Oke, Mas Ali dan Mas Angga, nanti panjenengan dengan Mas Bu untuk bisa merasakan singgungan energi dengan energi lain ya Mas ya, apapun itu nanti panjenengan berdua menginformasikan kepada sederek Nuwun Sewu. Jadi apapun yang nanti dirasakan, dingin, panas, apapun itu, berat, pusing dan lain-lain, mungkin bisa diutarakan. Mas Ali sudah siap? Mas Angga? Siap. Ada rasa-rasa gimana enggak Mas ini? Menurut Mbak Sylvie pekat ya Mbak ya? Iya. Energinya pekat. Gimana Mas Angga? Agak merinding. Agak merinding ya. Mas Ali sendiri kelihatannya kokoh banget ya Mas Ali ya. Mantap ya Mas. Seperti apa? Kepalanya agak pusing. Agak pusing ya Mas. Oke, tapi bisa ya ke sana ya berdua ya. Oke. Jadi dari Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share dan subscribe karena like, share dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan Nuwun Sewu menjadi bermanfaat positif bagi sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Monggo ke sana. Yuk. Kita langsung menemui Mas Bu ya. Mas Bu di sana ya Mbak Sylvia sudah menyamakan frekuensi ya Mbak Sylvia. Ini sudah ada Mas Ali dan Mas Angga yang akan merasakan apapun yang ada di sini, ya. Frekuensi apapun yang ada di sini. Dan nanti mungkin karena di sini ada 2 dan kebetulan juga gestar kali ini ada 2, makamnya ada 2, nanti mungkin akan merasakan di satu-satu makam yang ada di sini. Dan ini memang seperti yang kita lihat Nuwun Sewu kondisinya juga sudah sangat tidak terawat, dan ini juga untuk gentengnya juga sudah ambrol ini ya karena lapuk ya. Terus kemudian yang satu itu di sini juga ada makam juga, dan sekali lagi makam itu sudah tidak terawat Nuwun Sewu ya. Dan ini juga kalau bahasa saya auranya campuran ya, untuk energi yang di sini ada negatif, ada positif, tapi bisa dikatakan lebih banyak ke arah negatif. Untuk Mas Ali dan Mas Angga Nuwun Sewu, nanti Mas Ali berada di sini nanti Mas. Nah, nanti jenengan bisa lewat sini ya untuk merasakan energi yang di sini. Monggo Mas Ali. Ya, Mas Ali di sini. Oke. Ya, bisa duduk atau apa monggo. Lajeng Mas Angga Nuwun Sewu di sini Mas. Ya. Ya. Ya, Mas Angga duduk di sini. Mas Ali, apa yang Panjang rasakan di situ Mas Ali? Dingin. Dingin ya, oke. Terus apa lagi yang Anda rasakan? Belum ya. Apa ya menurut penglihatan Mas Ali? Udah apa? Tingkatin aja. Udah apa ya? Biasa ya. Berarti ini kalau menurut penglihatan Mas Ali apa? Apakah ini juga benar-benar makam atau biarkan atau bagaimana?
Tetap ya Mas, gitu ya. Makin mendekat mungkin nggak kerawat tuh ya kayaknya Bang. Hawanya pengap. Hawanya pengap ya, padahal ini di sini udaranya terbuka ya. Di sini makin dingin loh. Semakin dingin ya, oke. Entah kenapa dari tadi tertarik lihat ke atas saya. Lihat ke atas, oke. Sejak masuk tadi ya. Sejak masuk tadi ya. Mungkin batunya bisa dipegang atau teroloyonya atau patoknya. Ya, mungkin sekiranya cukup, Mas Ali. Ya, gimana Mas? Pada waktu panjenengan memegang teroloyo atau patoknya, Mas? Rasanya terasa ada gravitasi. Ada gravitasi gitu. Seperti apa, Mas? Ada magnetnya. Kayak ada magnetnya gitu ya, Mas ya. Ya, selain itu, Mas, non sewu? terlalu besar. Magnetnya besar gitu ya. Oke. Seperti kayak ada kesetrum-setrum gitu ya, Mas ya. Ya sedikit-sedikit. Sedikit seperti itu. Oke, saudara The Nun Sewu dimanapun saudara The Nun Sewu ada, ini peserta atau gestar kita kali ini untuk Mas Ali sudah bisa menangkap frekuensi apapun yang berada di, saya sebut ini makam 1. Dan kita akan menuju ke makam 2 di tempat Mas tadi Mas siapa? Mas Angga ya. Ya, nanti kita ke sana. Oke, saudara The Nun Sewu dimanapun saudara The Nun Sewu berada, itu kita terus. Monggo. Belum ada ya, oke. Pada waktu di sini sempat Anda melamun atau bagaimana gitu, atau membayangkan sesuatu apa gitu, Mas? Ya, saya lebih melihat ke sana ya. Melihat ke sini? Iya. Oke, enggak apa-apa. Monggo, kita ikuti, monggo. Hati-hati untuk ada jaring laba-labanya ya, Mas ya. Mungkin bisa dihilangkan dulu jaring laba-labanya, Mas. Jaringnya dihilangkan dulu aja pakai kayu atau apa, sudah. Jauh ya. Biasa ya. Ini berbagi syarat lewat ini. Ya, monggo. Gue bisa maju, maju. Ada sesuatu di situ ya. Ada satu energi di situ, oke? Nggak kuat ya, oke? Merinding banget, oke? Saudara Sewu dimanapun saudara The Nun Sewu berada, terpaksa kita cut sampai di sini karena Mas Angga tidak kuat untuk meneruskan ke depan ya. Apa-apa yang panjenengan rasakan, Mas Nun Sewu? Merinding banget, oke. Oke, saudara The Nun Sewu dimanapun saudara The Nun Sewu berada, itu tadi peserta atau gestar kita untuk di makam 2.
beliau tidak kuat ya, dan kita sudahi untuk merasakan aura atau frekuensi ada di sini. Oke, saya dimanapun saya berada, monggo dilanjut. Jenengan sewu dimanapun panjenengan berada, setelah tadi tiga peserta kita ya Mas Bu ya, dua cowok, satu cewek ya Mbak Silvi ya, sudah merasakan di dua tempat juga yang berbeda dan sempat merasakan reaksi-reaksi dari energi lain. Mungkin ini akhir perjalanan kita mengulas tentang peninggalan situs atau candi Segawan ya Mas ya. Saya Segawan gitu ya. Ya cuma memang nun sewu di sini memang agak rancu ya Mas, karena memang tapi ya apapun itu memang apapun yang dinamai oleh masyarakat sekitar ini terkenal sebagai Candi Asu, tapi kita akan perhalus dengan Candi Segawan ya, seperti itu. Jadi Mas Bu, monggo ada pesan-pesan apa untuk tempat ini? Nun sewu Mas Dendi ya, bahasa saya sangat disayangkan sekali untuk situs Candi Asu atau Candi Segawan ini sudah sangat tidak terawat sekali, dan semoga aja tayangan kita ini bisa ditonton oleh aparat yang terkait ya. Ya seperti inilah keadaan situs Candi Asu sekarang ini, dan sangat tidak terawat, sangat disayangkan ya Mas Joni ya. Ya kalau bahasa saya, kita sebagai generasi muda harus bisa ikut melestarikan ya, peninggalan budaya nenek moyang kita, dan itu kalau bahasanya begini, nenek moyang kita itu terkenal budaya yang adil. Mungkin seperti itu Mas Didi. Oke Mbak Silvi nanti ke depan akan menemani kita ya Mas ya, untuk next episode. Oke, dari teman-teman saya dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya. Dan juga like, share, dan subscribe itu apa Mas Bu, Mbak Silvi? Gratis. Oke, tetap ikuti terus perjalanan kita tim Nuwun Sewu untuk mengulas tempat-tempat peninggalan atau tempat-tempat warisan leluhur kita dari segi sisi mistis, mitos, dan budaya. Matur nuwun. Ya. Balon lo, dengan balon lo. Kita ngomong gerak. Semoga tayangan tim Nuwun Sewu kali ini bermanfaat positif bagi seluruh sederek Nuwun Sewu. Kita sebagai tak tinggal dulu mana? Ongklek. Wah, ada 10 batu. Nah, tipis matang kali ini. Ini loh. Itu ini itu kan chip nih. Ini kita Pak. Mam. Ini botol apa loh? Ini tuh. Bukan gitu.